particular product or service? Tergantung. Kalau kita misalkan yang kita jual adalah barang, ya berarti yang diaudit adalah barang hasil produksi kita, barang hasil produksi perusahaan. Jadi di perusahaan itu pasti ada yang namanya audit produk atau kunjungan dari, biasanya bahasa ringannya adalah kunjungan dari customer atau supplier gitu kan, yang akan menjadi supplier kita. Nah, an examination of a particular product or service. Kalau dia perusahaannya jasa, berarti dia akan kaitannya dengan penggunaan jasa. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita udah concern, ada audit produk nih, kalau teman-teman nanti kerja di perusahaan ya. Hari ini kita akan ada audit produk untuk produk makanan A gitu kan ya, pasti itu dia ada seorang customer yang akan membeli misalkan produk A dalam jumlah sekian, mereka akan melakukan pengecekan, mereka akan melakukan pengujian, mereka akan melakukan evaluasi kesesuaian, benar nggak produk yang mereka akan order itu sesuai dengan ekspektasi mereka dari segi proses, dari segi packaging, dari segi pembuatan, kurang lebih seperti itu, to evaluate whether it conforms to the requirement. Nah, requirement ini persyaratan apa? Nah, persyaratan apanya ini tergantung, karena ini produk audit, berarti mereka punya spesifikasi tertentu, mereka punya standar tertentu, mereka punya guideline, mereka punya panduan bahwa kalau saya membeli produk A, misalkan saya beli produk makanan A, berarti kualitasnya harus seperti ini. Dan itu sangat bisa juga tergantung dari customer requirement. Karena ini produk audit, maka nanti list guidelines-nya, spesifikasinya, requirements-nya itu dari teman-teman yang melakukan audit itu sendiri, dari teman-teman yang membeli jasanya, teman-teman yang beli produknya, dari customer untuk produk audit. Nah, lalu ada juga proses audit. Nah, sebenarnya kalau proses audit ini kurang lebih sama seperti produk audit, cuman bedanya sama-sama dilakukan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga di sini adalah pihak di luar perusahaan, pihak independen, pihak yang akan mungkin membeli jasa kita, membeli barang kita, namun yang mereka audit adalah proses produksinya. Lebih kepada proses-proses aktivitas yang ada di perusahaan itu sendiri, aktivitas yang ada di organisasi. Kalau misalkan saya ingin membeli sebuah produk makanan, yang kami evaluasi adalah bagaimana dari raw material sampai diproses itu diproduksi. Jadi yang diverifikasi, verification that process are working within established limits. Nah, jadi dia mengevaluasi, it evaluates an operation or methods. Jadi dia mengevaluasi bagaimana sebuah proses produksi tadi untuk produk A, dari raw materialnya, dari awal bahannya datang, dia melihat kualitasnya sampai dengan dia menjadi sebuah produk. Dia melihat step by step-nya sesuai dengan standar measurement yang sudah ada. Itu untuk proses audit, kurang lebih sama. Lalu financial audit ini yang dari akuntansi, kalau kalian sering melihat butuh auditor tapi background-nya di 3 akuntansi gitu, atau background-nya S1 akuntansi, nah ini kaitannya dengan financial audit, karena memang kaitannya dengan audit ini adalah melakukan penyesuaian, pengecekan kesesuaian finansial, keuangan sebuah organisasi, dan ini yang ranahnya teman-teman di keilmuan akuntansi. Nah, yang menjadi concern teman-teman K3 adalah sistem audit. Kita bergeraknya di sini. Jadi kalian nanti di perusahaan, salah satu profil lulusan kita kan administrator K3 ya. Nah, salah satu profil administrator K3 adalah kalian mampu menerapkan, kalian mampu merencanakan pelaksanaan sistem manajemen K3. Nah, di sini yang nantinya akan identik dengan pelaksanaan sistem audit atau audit system. Nah, apa bedanya audit sistem dengan audit produk atau audit proses ataupun audit finansial? Ini yang akan dibahas selama 1 semester ke depan. Audit system adalah an audit conducted on a management system. Karena kita menyebutnya audit system, berarti yang akan kita lakukan audit adalah manajemen sistemnya. Yang akan kita lakukan audit adalah manajemen sistemnya, that it can be described as a documented activity performed to verify, to evaluate the objective of evidence. Kita melakukan evaluasi, kita melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti yang ada di lapangan. Bukti apa? Bukti penerapan sistem manajemen itu sendiri. Nah, di perusahaan kan banyak nih sistem manajemen, ada sistem manajemen lingkungan, ada sistem manajemen quality,
ada quality management system atau sistem manajemen mutu gitu kan bahasa Indonesianya. Ada sistem manajemen energi, ada juga sistem manajemen K3. Nah, audit sistem atau sistem audit itu yang dilakukan adalah melakukan evaluasi, melakukan verifikasi, melakukan pengecekan dokumen-dokumen sesuai dengan standar sistem manajemen masing-masing, sesuai dengan bukti-bukti yang ada di lapangan, objective evidence. Seperti itu. Nah, audit sistem ini juga seperti tadi yang sudah dijelaskan di sebelumnya, bahwasanya dia harus dilakukan secara documented. Harus ada terdokumentasi, harus ada bukti bahwa dilakukan audit. Nah, kalau kita coba teman-teman nanti coba buka di modul ya, di modul saya coba selipkan tentang ISO 19011 tahun 2011 di Guideline of Audit Management System di ISO 19011 ini kita punya pembagian jenis audit. Kalau tadi kan pembagian jenis auditnya itu tipe auditnya itu berdasarkan komponennya, berdasarkan itemnya apa yang diaudit ya. Tadi ada financial audit, ada sistem audit, juga ada produk, ada proses audit. Nah, kalau di sini berdasarkan siapa yang melakukannya, type of audit itu yang diatur di ISO 19011. Ada 3 jenis perbedaan audit. Audit first party, audit second party, and audit third party. Nah, audit first party ini dia adalah sebuah audit yang dilakukan oleh organisasi itu sendiri, oleh perusahaan itu sendiri, atau kita sebutnya sebagai internal audit. Gitu kan. Kalau kalian di universitas pasti kalian pernah dengar yang namanya audit mutu internal. Nah, itu berarti first party. Atau kita kalau di perusahaan kita mengenal adanya audit SMK 3 itu berarti kan first party. Jadi audit yang dilakukan oleh organisasinya sendiri. Untuk apa? Audit first party ini dilakukan untuk melihat sejauh mana sih pemenuhan kesesuaian kriteria-kriteria atau klausa-klausa kalau kita pakai ISO penerapan sistem manajemen itu sendiri, mau itu sistem manajemen K3, sistem manajemen lingkungan, sistem manajemen mutu gitu kan. Itu dilakukan oleh perusahaan. Ada timnya sendiri. Lalu nanti ada second party. Nah, kalau untuk second party ini adalah audit yang dilakukan oleh pihak di luar perusahaan, tapi biasanya kaitannya dengan proses pembelian barang dan jasa perusahaan, barang atau jasa perusahaan, atau kaitannya dengan purchasing. Biasanya kita punya pihak ketiga. Kalau kita balik ke jenis audit berdasarkan kontennya, tadi kita tahu bahwa ada audit proses, ada audit produk. Nah, kalau second party biasanya adalah audit yang dilakukan oleh pihak ketiga, stakeholder perusahaan. Dari customer bisa, dari teman-teman supplier juga bisa. Nah, seperti itu. Jadi mereka melihat kesesuaian perusahaan melakukan audit untuk melihat kesesuaian benar nggak sih orderan kita ini sesuai dengan ekspektasi kita, sesuai dengan checklist kita, ataupun dari perusahaan melakukan ke pihak supplier, kurang lebih seperti itu untuk second party. Nah, untuk third party itu adalah audit yang dilakukan oleh sebuah badan sertifikasi atau badan akreditasi. Kalau untuk di universitas badan akreditasi, kalau di lembaga-lembaga perusahaan-perusahaan pasti kita nyebutnya badan-badan sertifikasi, atau dari pemerintah yang mampu melakukan audit atau resertifikasi untuk sistem manajemen. Nah, ini yang akan menjadi concern. Kita menyebutnya audit eksternal kalau di lapangan. Pelaksanaan audit eksternal oleh PJK 3, pelaksanaan audit eksternal oleh badan sertifikasi, itu masuknya di third party. Kurang lebih seperti itu. Nah, contohnya seperti apa? Misalkan sebuah perusahaan itu ingin melakukan, Ibu saya ingin memiliki legalitas atau saya ingin memiliki sertifikat sertifikat penerapan sistem manajemen K3. Nah, tentunya perusahaan akan mencari PJK 3, perusahaan jasa K3 atau badan sertifikasi, bagan lembaga audit sertifikasi sistem manajemen K3 yang mampu memberikan sertifikasi sistem manajemen K3. Nah, itu masuknya di third party. Kalau second party tadi semacam audit supplier, audit produk, itu masuknya di situ.
Nah, kurang lebih seperti itu untuk tipe-tipe audit. Nah, next kita lanjut ke prinsip audit. Nah, sebenarnya di ISO 19011 nanti kalian bisa cek di modulnya, diatur, mereka memberikan guidance bahwa seorang auditor itu harus memiliki ke 7 prinsip ini: integritas, fair presentation, due professional care, confidential, bisa menjaga rahasia, risk-based approach, evidence-based approach, dan independent. Jadi seorang auditor itu selain dia harus memiliki integritas, tentunya ya, teman-teman di sini sepertinya sudah dibahas di semester-semester sebelumnya. Kita harus memiliki integritas, kita juga punya fair presentation, kita tidak memihak pihak manapun. Jadi melaksanakan audit itu, melakukan audit itu kita tidak memihak perusahaan, kita pun tidak memihak badan sertifikasinya. Jadi bukan untuk menguntungkan badan sertifikasi, bukan untuk menguntungkan perusahaan, tapi benar-benar bagaimana audit itu dilaksanakan, kesesuaian dilakukan, kita cari evaluasinya untuk memenuhi kesesuaiannya, apakah sudah sesuai atau belum, tanpa tujuan untuk menguntungkan salah satu pihak. Itu integriti pasti udah paham ya, integritas itu apa, terkait kejujuran bahwa apa yang dilakukan, apa yang dilaporkan dengan pelaksanaan audit itu adalah hal-hal yang sesuai dengan apa yang di lapangan. Due professional care, bagaimana seorang auditor itu melakukan audit secara profesional. Jadi tidak ada, oh kebetulan saya hari ini mengaudit di rekan lama saya gitu, lalu dia memberikan nilai evaluasi kesesuaiannya saat melakukan audit sangat tinggi, itu tidak diperbolehkan. Confidentiality, ini kaitannya dengan kerahasiaan perusahaan. Misalkan kita melakukan audit di sebuah organisasi, kita tidak boleh membocorkan informasi apa yang kita dapat di lapangan. Misalkan pada saat kita melakukan audit SMK 3 di sebuah perusahaan konstruksi, lalu ternyata setelah kita melakukan audit, kita melihat bukti-bukti evidence, kita ingin mengetahui data-data kecelakaan, lalu diketahui ada data kecelakaan fatality atau ada kasus kecelakaan yang mengakibatkan kematian. Nah, rahasia perusahaan tersebut kita tidak boleh bocorkan, dan dokumen itu pun tidak boleh digunakan di luar kepentingan audit, hanya untuk sebagai bukti pelaksanaan audit. Itu untuk aspek confidentiality. Lalu independen kurang lebih sama dengan presentation, bahwa seorang auditor, seorang badan sertifikasi itu tidak boleh part of organization. Dia adalah pihak di luar organisasi. Misalkan saya adalah perusahaan holding company yang besar, kita sebut salah satunya, misalnya contohnya adalah Astra, lalu ingin melakukan audit. Nah, baiknya dia tidak boleh melakukan audit di internal perusahaannya. Dia boleh membuat sebuah jasa audit, tapi untuk digunakan di luar holding company. Itu independence. Lalu evidence-based approach dan risk-based approach. Dalam melakukan audit sistem manajemen, kita harus melakukannya, evaluasi kesesuaiannya itu sesuai dengan bukti-bukti yang ada di lapangan, bukti-bukti yang ada di perusahaan, bukti-bukti yang kita kumpulkan saat melakukan evaluasi kesesuaian. Kalau misalkan kita melakukan tadi kaitannya dengan ada data kecelakaan fatality, ada data kecelakaan meninggal di kasus kejadian meninggal gitu, jatuh dari ketinggian di sebuah perusahaan konstruksi. Nah, yang kita ketahui hanya berdasarkan interview atau saat kita random sampling wawancara salah satu pekerja. Iya Bu, tahun lalu ada pekerja yang meninggal jatuh dari ketinggian di sini, tapi perusahaan nggak ada tindakan pengendalian apapun. Misalkan salah satu pekerja seperti itu, kita tidak bisa hanya berpihak pada salah satu hasil dari teman-teman lapangan, pekerja yang ada di lapangan, tapi kita juga harus menjadikan itu sebagai temuan, misalnya dari bukti-bukti yang sudah dikumpulkan, dari laporan investigasi, dari data kecelakaannya, dari tindakan pengendaliannya, harus berdasarkan dokumen-dokumen, harus berdasarkan bukti-bukti yang sudah ada. Itu yang dimaksud dengan evidence-based approach untuk para teman-teman yang akan menjadi auditor. Lalu yang terbaru nih, ini terbaru nih 2018, risk-based approach. Nah, di ISO yang baru dengan high level structure yang sudah diterapkan, itu kita punya satu concern yang disebut risk-based approach di hampir semua sistem manajemen. Nah, termasuk dengan pelaksanaan auditor, seorang auditor itu harus punya punya kemampuan untuk menganalisa
dan melakukan evaluasi kesesuaian programnya itu berdasarkan resiko-resiko yang dimiliki perusahaan. Baik itu resiko terhadap mutu, sistem manajemen mutu, resiko terhadap K3-nya, kalau sistem manajemen K3 dan resiko terhadap lingkungan. Bagaimana kita menelaah bukti-bukti program-program yang kaitannya erat sama resiko-resiko yang mungkin muncul dari aspek penerapan sistem manajemen K3, lingkungan ataupun mutu ya, tergantung sistem manajemennya. Kurang lebih itu untuk prinsip-prinsip seorang yang harus dimiliki audit, integritas ini, lalu nanti akan ada fair presentation, communicate objectively, dan due professional care, dan nanti yang paling akhir adalah risk-based approach. Nah, dia adalah struktur baru di ISO 19000:2018 yang akan berkaitan dengan ISO-ISO baru yang lainnya. Karena kan ISO selalu berubah dan ibaratnya dia selalu ada standar-standar baru tiap tahunnya. Kurang lebih seperti itu untuk topik pertama kita. Nanti akan ada topik bahasan selanjutnya tentang sistem manajemen K3. Untuk topik pertama, saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.